Selamat pagi, selamat kita berkumpul di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kita akan memulai ibadah kita pada saat pagi hari ini. Kita mau siapkan hati kita. Saya undang untuk bangkit berdiri. Kita mau katakan pujian penyembahan kita. Kuasa-Mu terlebih besar. Tuhan
pujian yang kami naikkan Tuhan layak di hadapan Kau. Terima kasih Tuhan, Kau yang memimpin kami dari awal pertengahan hingga pada akhirnya untuk kami bisa fokus untuk beribadah. Terima kasih Tuhan, haleluya, amin. Haleluya. Kita mau tetap bangkit berdiri, kita mau sama-sama memuji nama Tuhan. Kita mau angkat pujian kita mau katakan masuk hadirat dengan hati bersyukur. Masuk gerbangnya dengan puji.
firman Tuhan, kita mau katakan pujian kita yang berkata, hati yang gembira adalah obat. Kita sama-sama mau menyanyikan pujian ini, karena betul hati yang gembira adalah obat. Kita mau naikkan pujian. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan sehati yang gembira. Hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan. Sekali lagi kita mau katakan, hati yang gembira adalah obat, seperti obat hati yang senang. Tapi semangat yang patah keringkan tulang. Hati yang gembira, Tuhan senang. Kita mau siapkan hati kita untuk mendengarkan kebenaran firman Tuhan. Saya undang untuk jemaat bangkit berdiri. Kita mau katakan saat indah. Saat indah berhadapan denganmu.
Tuhan, hari ini kami mengucap syukur buat kebaikan dan kemurahan hati Tuhan buat setiap kami. Kami bersyukur boleh ada sampai dengan hari ini hanya oleh karena kemurahan-Mu. Tuhan, hari ini kami rindu buat kami boleh mendengar firman Tuhan, biar lewat apa yang kami boleh dengar, itu boleh menjadi kekuatan dalam hidup kami. Kami percaya akan firman-Mu yang hidup dan berkuasa. Kami mempercayai bahwa firman-Mu sanggup memberikan kekuatan, firman-Mu sanggup menolong hidup kami, firman-Mu sanggup mengubahkan setiap pribadi kami. Kami mengucap syukur buat waktu ini Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, kami menyambut firman-Mu dengan hati yang gembira hari ini. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu, Saudara, selamat pagi. Saya mengucap syukur kepada Tuhan buat kesempatan yang boleh dipercayakan hari ini kepada saya, buat saya boleh melayani Tuhan. Terima kasih buat Bapak Ibu Gembala di tempat ini yang boleh memberikan kepercayaannya buat saya boleh melayani Tuhan hari ini. Senang rasanya boleh ada di tengah Bapak Ibu Saudara. Satu hal yang harus kita percayai bersama Bapak Ibu, sekalipun kita nggak bertemu secara korporat, kita nggak satu sama lain berdekatan, tapi percayalah bahwa Tuhan ada bersama-sama dengan kita. Dan firman Tuhan yang kita dengar baik lewat media ataupun secara langsung disampaikan, itu dapat menguatkan hidup kita, dapat mengubah hidup kita, bahkan dapat menolong setiap kita. Nah Bapak Ibu Saudara, hari ini mari bersama kita mau buka Alkitab kita mau sama-sama membaca Alkitab kita. Dan hari ini kalau misalnya boleh dikasih tema yang akan kita sama-sama pelajari adalah kuatkanlah dan teguhkan hatimu, tetaplah berharap kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara, sebelum kita baca ayat firman Tuhan ini, setiap kita bersama sama-sama mengalami hal yang sama. Setiap kita mengalami hal-hal yang sulit hari-hari ini, dan itu sangatlah tidak mudah. Ada banyak hal yang terjadi hari-hari ini dan membuat kita harus ada di rumah. Tapi kita bersyukur Bapak Ibu Saudara, buat apapun yang terjadi di dalam kehidupan ini, satu hal yang sama-sama harus kita sepakati bersama dan percayai bahwa Allah turut bekerja di dalam segala sesuatunya untuk mendatangkan kebaikan buat hidup kita. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, biar lewat pemberitaan firman Tuhan, kita boleh kembali diteguhkan, kita boleh kembali dikuatkan, kita boleh kembali sama-sama untuk terus berharap kepada Tuhan. Nah, mari kita buka Alkitab kita Bapak Ibu Saudara. Kita akan belajar tentang bagaimana berharap kepada Tuhan. Kita mau buka Alkitab kita yang terdapat di dalam Mazmur pasal yang ke-31 ayatnya yang ke-25. Saya percaya bahwa setiap kita sudah siap dengan Alkitabnya, dan hari ini mari kita boleh baca bersama-sama. Mazmur 31 ayat yang ke-25. Kuatkanlah dan teguhkan hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Saya ulang Bapak Ibu Saudara, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Sekali lagi Bapak Ibu Saudara, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Di tengah-tengah masa sukar yang sedang kita hadapi hari-hari ini, rasanya sulit Bapak Ibu Saudara untuk dapat memiliki pengharapan. Sulit buat kita bisa berharap dari apa yang terjadi hari-hari ini. Karena kita tahu bersama krisis terjadi di mana-mana, ekonomi mulai goncang Bapak Ibu Saudara, dan banyak dari antara di negara-negara di luar negara kita juga mengalami hal yang sama.
mulai muncul kelaparan, mulai muncul banyak hal yang mengerikan Bapak Ibu Saudara hari-hari ini oleh karena apa yang sedang terjadi, yaitu wabah virus yang dinamakan COVID-19. Akibatnya mulai banyak timbul rasa takut, mulai banyak timbul rasa cemas, mulai banyak timbul rasa nggak nyaman oleh karena apa yang dialami hari-hari ini. Dan untuk itu Bapak Ibu Saudara, untuk hal yang lagi dialami hari-hari ini ngebuat kita menjadi sulit untuk bisa berharap, untuk kita menjadi sulit buat kita bisa melihat dan memandang Tuhan yang padahal sanggup buat menjaga, melindungi, bahkan memelihara hidup kita. Tapi firman Tuhan hari ini mengajarkan setiap kita Bapak Ibu Saudara untuk kita tetap kuat dan teguh, untuk bisa tetap berharap kepada Tuhan. Firman Tuhan mengajarkan kita buat tetap kuat, buat kita tetap teguh, untuk kita boleh mempercayai Tuhan di dalam kehidupan ini Bapak Ibu. Sebab Dia adalah sumber dari segala sesuatunya. Dia adalah Allah yang tak terbatas. Dia Allah yang penuh dengan kuasa. Dan apapun yang terjadi di dalam kehidupan kita hari-hari ini, percayalah bahwa semuanya itu gak lepas dari apa yang Tuhan akan nyatakan buat hidup kita. Lewat apa yang dialami hari-hari ini, percayalah bahwa tangan Tuhan juga turut bekerja di dalamnya. Ketika kita mengalami banyak hal yang kita hadapi hari-hari ini, mari Bapak Ibu Saudara bersama-sama kita sepakat bahwa kita punya Tuhan yang lebih besar, kita punya Tuhan yang lebih berkuasa, kita punya Tuhan yang jauh lebih mengasihi kita dari apa yang sedang kita alami hari-hari ini. Kita nggak perlu khawatir, kita nggak perlu hidup di dalam ketakutan, karena kita punya Tuhan yang besar, yang menyertai kita, menolong kita, bahkan memberkati setiap kita. Iya, kita masih punya Tuhan yang besar, yang gak pernah meninggalkan akan hidup kita. Firman Tuhan berkata bahwa segala perkara dapat kita tanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Nah, hari-hari ini Bapak Ibu Saudara, mari serahkanlah segala perkaramu kepada Tuhan, sebab Dia sanggup menolongmu. Dia sanggup buat menjaga akan hidupmu. Dia sanggup untuk memberkati akan hidupmu. Tak perlu khawatir dengan apa yang terjadi hari-hari ini, sebab firman Tuhan berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepadaku. Segala perkara itu artinya gak cuma satu Bapak Ibu Saudara. Segala perkara itu artinya banyak. Segala perkara itu artinya apapun yang kita alami, kita dapat menanggungnya di dalam Tuhan. Yang apa katanya? Yang katanya adalah yang memberikan kekuatan kepada setiap kita. Mari tetap hidup di dalam pengharapan kepada Tuhan, sebab di dalam pengharapan kepada Tuhan kita tidak akan beroleh kecewa. Nah, kita akan belajar Bapak Ibu, kalau di ayat yang pertama, ayat yang kita baca tadi berkata bahwa kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Kita hari ini mau belajar tentang yang namanya kuat Bapak Ibu. Kenapa kita harus kuat? Kenapa kita harus menjadi kuat Bapak Ibu Saudara? Karena semua yang gak kuat pasti bakal digoncangkan. Karena semua yang gak kuat pasti bakal runtuh Bapak Ibu Saudara. Karena semua yang gak kuat pasti kalah. Nah, makanya kita perlu kuat Bapak Ibu Saudara. Kuat yang dimaksud di sini bukanlah kuat secara fisik Bapak Ibu Saudara. Kuat di sini yang dimaksud bukan kuat secara yang kelihatan Bapak Ibu Saudara, tapi kuat yang dimaksud adalah hatinya yang kuat Bapak Ibu Saudara. Firman Tuhan berkata, kuatkanlah dan teguhkan hatimu hai semua orang yang berharap kepada Tuhan. Jadi kuat
di sini berbicara adalah sesuatu yang di dalam, Bapak Ibu Saudara, sesuatu yang ada di dalam hati kita, sesuatu yang kita punya, yang ada di dalam, bukan di luar, Bapak Ibu Saudara. Nah, pertanyaannya, gimana caranya supaya kita bisa kuat, Bapak Ibu Saudara? Gimana caranya kita bisa kuat untuk terus berharap kepada Tuhan? Sederhana. Caranya adalah, Bapak Ibu Saudara, kita harus punya dasar yang benar di dalam kehidupan ini. Dasar itu penting, Bapak Ibu Saudara, karena lewat dasar itu akan mempengaruhi cara hidup kita. Lewat cara hidup kita itu akan menghasilkan buah. Nah, itu yang membuat dasar itu boleh menjadi sesuatu yang penting dalam kehidupan ini. Kalau Bapak Ibu Saudara membaca Injil Matius pasal yang ke-7 ayat yang ke-24 sampai 27, di sana di sana diajarkan, atau firman Tuhan berkata tentang dua macam dasar, Bapak Ibu Saudara. Ada orang yang mendengar firman, lalu setelah itu dia melakukan apa yang firman ajarkan dalam hidupnya. Dia dikatakan seperti rumah yang didasari dengan dasar yang benar, yaitu batu, Bapak Ibu Saudara. Tapi ada yang membangun hidupnya di atas dasar yang salah, yaitu pasir, Bapak Ibu Saudara. Ketika tantangan datang, ketika masalah datang, ketika hal-hal yang dia tidak harapkan datang ke hidupnya, dia menjadi goyah. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena dia menaruh dasar yang salah dalam kehidupannya. Nah, itu yang membuat dasar itu menjadi penting. Karena lewat dasar yang benar akan lahir respon-respon yang benar. Ketika orang menyakiti kita, ketika kita punya dasar yang benar dalam kehidupan, kita gak akan mudah, Bapak Ibu Saudara, untuk kecewa. Kita gak akan mudah buat menjadi marah. Kita akan lebih mudah buat bisa mengasihi. Karena apa, Bapak Ibu Saudara? Karena kita punya dasar yang benar. Nah, dasar yang benar gak ada yang lain, Bapak Ibu Saudara, selain akan firman Allah. Gak ada yang lain selain firman Tuhan. Itu adalah dasar yang benar di dalam kehidupan, Bapak Ibu Saudara. Yang jadi pertanyaannya hari ini, kita sedang bangun hidup kita di atas dasar apa, Bapak Ibu Saudara? Kita sedang membangun hidup kita hari-hari ini di dasar yang benar atau di dasar yang salah? Ada banyak orang mudah kecewa, mudah marah, mudah menyakiti orang, mudah berkata-kata kasar, karena dia nggak punya dasar yang benar dalam hidupnya, Bapak Ibu Saudara. Sehingga yang keluar itu adalah hal-hal yang nggak baik. Itu karena dasarnya nggak benar, Bapak Ibu Saudara, di dalam hidupnya. Nah, makanya penting buat setiap kita boleh punya dasar yang benar di dalam hidup ini. Dasarilah hidupmu dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara, karena lewat kita mendengar akan firman Tuhan dan lewat kita mendasari hidup kita dengan firman Tuhan, maka respon-respon yang keluar juga akan sesuai dengan firman Tuhan. Hanya ada dua pilihan, Bapak Ibu Saudara, dua pilihan saja. Kita mau mendasari hidup kita di atas dasar firman, atau kita mau mendasari hidup kita di atas dasar yang bukan firman Tuhan. Pilihannya gak ada yang lain, cuma ada dua. Memberi diri buat menjadikan firman Tuhan sebagai dasar hidup kita, atau tidak sama sekali. Dan hari ini mari setiap kita boleh menaruh hidup kita di atas dasar yang benar. Karena lewat dasar yang benar kita akan menjadi kuat. Kita gak akan mudah digoncangkan, kita gak akan mudah digoyahkan, Bapak Ibu Saudara. Hari-hari ini dunia menawarkan banyak hal yang mempesona, yang gemerlap, Bapak Ibu Saudara. Kalau kita nggak punya dasar yang kuat, kalau kita nggak isi hidup kita dengan firman Tuhan, kita akan kalah, Bapak Ibu Saudara. Kita akan goyah, kita akan digoncangkan, Bapak Ibu Saudara. Makanya
dasar itu begitu penting dalam kehidupan, karena lewat dasar cara hidup kita akan terlihat, lewat dasar yang benar dan buah-buah itu akan terlihat. Kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, ada banyak orang sombong hidupnya, ada banyak orang menipu sana sini, ada banyak orang hidup dalam ketidakkudusan. Kalau mau ditarik Bapak Ibu Saudara, kita bisa melihat bahwa dia nggak mendasari hidupnya atas firman Tuhan. Karena ketika hidup kita di luar akan firman Tuhan, maka buah yang terlihat adalah buah-buah yang nggak baik, buah-buah yang nggak berkenan kepada Tuhan. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, mari setiap kita yang ada, kita boleh mendasari hidup kita bukan dengan hal-hal yang lain selain firman Tuhan. Karena ketika firman Tuhan menjadi dasar di hidup kita, kita akan menjadi pribadi yang berbeda Bapak Ibu Saudara. Kita akan menjadi pribadi yang mempermuliakan Tuhan. Kita akan menjadi pribadi yang berani buat hidup di dalam kebenaran. Pribadi yang berani buat melakukan apa yang berkenan di hati Tuhan. Jadi bangunlah hidupmu di atas firman Tuhan, bangunlah hidupmu di atas kebenaran firman Tuhan, karena gak ada cara lain buat kita boleh hidup benar selain hidup menurut firman Tuhan. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau kita sudah belajar untuk menjadi kuat, artinya kita harus punya dasar yang benar, yaitu firman Tuhan. Hari ini Bapak Ibu Saudara, kita mau sama-sama percayai bahwa firman yang diajar oleh banyak hamba-hamba Tuhan, banyak pendeta termasuk gembala setia kita yang ada di tempat ini adalah firman Tuhan yang hidup, firman Tuhan yang berkuasa, firman Tuhan yang sanggup buat menolong bahkan memulihkan hidup setiap kita. Nah, hari ini kita mau sama-sama Bapak Ibu Saudara buat hidup di dalam firman Tuhan. Kita mau punya dasar hidup yang benar. Lewat dasar hidup yang benar, maka akan timbul cara hidup yang benar, hidup yang memuliakan nama Tuhan. Lewat hidup yang memuliakan nama Tuhan, kita akan bisa melihat buah-buah yang orang lain bisa lihat dan juga Tuhan nikmati. Nah, kalau kita melihat Bapak Ibu Saudara, mungkin setiap kita sudah hafal dengan kisah ini, setiap kita sudah tahu dengan cerita ini Bapak Ibu Saudara. Cerita ini begitu klasik dan begitu banyak orang, bahkan anak-anak sekolah minggu begitu hafal dengan kisah ini. Anak-anak sekolah minggu begitu tahu, dan saya percaya bahwa setiap kita juga begitu sering mendengar cerita tentang ini. Tapi satu hal yang harus kita percaya, bahwa firman Tuhan itu bukanlah dongeng, firman Tuhan itu bukanlah cerita rakyat Bapak Ibu Saudara, tapi firman Tuhan itu adalah kebenaran. Jadi apa yang terjadi yang ditulis oleh firman Tuhan itu benar-benar terjadi, itu benar-benar ada Bapak Ibu Saudara. Dan firman Tuhan adalah firman yang berkuasa. Kalau kita sama-sama belajar atau kita sama-sama membuka di dalam perjanjian lama, di sana kita akan menemukan sebuah kisah tentang Daud dan juga Goliat Bapak Ibu Saudara. Apa yang dapat membuat Daud bisa mengalahkan Goliat Bapak Ibu Saudara? Apa yang dapat membuat Daud menaklukkan Goliat raksasa besar itu? Apa yang membuat Daud bisa mengalahkannya Bapak Ibu Saudara? Kalau kita sama-sama tahu kisahnya, bahwa Goliat itu adalah pribadi yang secara fisik jauh daripada Daud. Goliat itu terlihat begitu ideal sebagai seorang tentara perang Bapak Ibu Saudara, sedangkan Daud adalah pribadi yang gak seperti halnya Goliat Bapak Ibu Saudara. Tapi kita sama-sama mengerti dan sama-sama tahu bahwa kisah ini di mana Daud mengalahkan Goliat Bapak Ibu Saudara. Apa yang membuat Daud bisa mengalahkan Goliat Bapak Ibu Saudara? Karena Daud hidupnya
kuat di dalam firman Tuhan. Karena hidupnya Daud didasari dengan firman Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Daud mampu mengalahkan Goliat yang besar, Daud mampu mengalahkan Goliat yang seorang yang jauh melebihi Daud secara fisik, Bapak Ibu Saudara. Secara perlengkapan senjata, Goliat memiliki semuanya, tapi Daud gak memiliki itu, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita tahu bersama bahwa Daud akhirnya mengalahkan Goliat. Daud mampu buat menaklukkan Goliat, Bapak Ibu Saudara. Karena Daud hidup di dalam janjinya Tuhan. Dia mempercayai firman Allah bahwa Allah menyertai dia. Dia mempercayai bahwa Allah yang dia sembah lebih besar daripada Goliat yang sedang ada di depan dia, Bapak Ibu Saudara. Itu yang membuat Daud tidak menjadi takut. Itu yang membuat Daud tidak dikuasai oleh kekhawatiran, tapi itu yang membuat Daud menjadi kuat oleh karena dia mengerti, Bapak Ibu Saudara, ada Tuhan yang lebih besar yang menyertai dia. Ada firman Tuhan yang menjadi dasar hidupnya buat dia boleh menghadapi Goliat dan mengalahkannya. Daud tidak hidup berdasarkan dengan fakta, sekalipun Goliat itu besar, sekalipun Goliat itu kuat, sekalipun Goliat itu secara perlengkapan jauh melebihi dari yang dia punyai, Bapak Ibu Saudara. Daud gak melihat itu untuk dia menjadi takut dengan apa yang dia hadapi, Bapak Ibu Saudara. Apa yang membuat Daud bisa menjadi berani, Bapak Ibu Saudara? Sederhana sekali. Yang membuat Daud menjadi berani karena dia hidup di dalam firman. Dia mempercayai firman. Dia tidak menjadi takut oleh karena firman Tuhan yang dia percayai bahwa Tuhan menyertai hidupnya. Tuhan yang akan mengalahkan Goliat yang adalah raksasa itu. Itu yang membuat Daud tidak menjadi takut, Bapak Ibu Saudara. Daud tidak fokus terhadap apa yang dia lihat, tapi dia fokus kepada firman Tuhan, yaitu firman yang berkata bahwa dia disertai oleh Tuhan. Dan di akhir cerita kita bisa mengetahui bahwa akhirnya Daud mampu mengalahkan Goliat oleh karena Tuhan yang memberikan kemenangan terhadap dia. Dan hari ini Bapak Ibu Saudara, apa yang menjadi Goliat di dalam kehidupanmu? Apa yang membuat engkau menjadi takut dan khawatir? Apa yang membuat engkau menjadi gelisah hatimu? Hari ini mari kita percaya bahwa Tuhan yang kita sembah sama seperti Daud mengalahkan Goliat. Kita punya Tuhan yang sama, yang menyertai kita, sama seperti Tuhan menyertai Daud. Mari hari ini kita menaruh hidup dan pengharapan kita kepada Tuhan. Kita boleh menjadi kuat oleh karena kita memiliki firman di dalam hidup kita. Kita boleh menjadi menang oleh karena kita memegang firman Tuhan di dalam hidup kita. Mari kita mempercayai firman Tuhan yang setiap kali kita baca, kita renungkan di dalam kehidupan ini, agar kehidupan kita ketika mengalami banyak tantangan, banyak masalah yang ada, kita nggak menjadi goyah dan kalah, Bapak Ibu Saudara. Sama seperti Daud yang terus menaruh pengharapannya kepada Tuhan, kita mau belajar untuk kita boleh punya hati seperti Daud. Mari hiduplah di dalam firman, bukan di dalam fakta, Bapak Ibu Saudara. Kalau fakta yang ada hari-hari ini semuanya berjalan begitu sulit sekali rasanya, Bapak Ibu Saudara, buat kita boleh mengalami ketenangan karena ada banyak hal yang gak gampang yang kita alami. Tapi biar hari ini kita boleh menang oleh karena firman yang sudah kita dengar. Kalau Daud mampu mengalahkan Goliat, kita juga mampu buat kita boleh menjadi menang oleh karena kita kuat di dalam firman Tuhan. Yang kedua, Bapak Ibu Saudara, yaitu teguh.
Kalau tadi kita belajar tentang kuat, hari ini selanjutnya dikatakan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu, hai orang yang berharap kepada Tuhan. Yang kedua adalah teguh, Bapak Ibu Saudara. Teguh ini gini, Bapak Ibu Saudara, teguh itu gak gampang berubah, gak hilang rasa percayanya, sekalipun gak ada dasar untuk tetap percaya. Mari kita buka bersama di dalam Roma 4 ayat 18. Roma 4 ayat 18, Bapak Ibu Saudara, firman Tuhan berkata kepada setiap kita bahwa Roma 4 ayat 18 berkata demikian, Bapak Ibu Saudara. Sebab sekalipun tidak ada dasar untuk berharap, namun Abraham berharap juga dan percaya bahwa ia akan menjadi bapa banyak bangsa menurut yang telah difirmankan, demikianlah banyaknya nanti keturunanmu. Kita melihat, Bapak Ibu Saudara, Abraham, dia tetap teguh, Bapak Ibu Saudara, di dalam firman. Dia tetap tidak digoyahkan, dia tetap percaya kepada Tuhan. Sekalipun kita tahu bersama ketika kita membaca perjanjian lama, kita sama-sama melihat di sana bahwa Tuhan berjanji untuk menjadikan Abraham bapa segala bangsa. Tapi fakta yang ada hari itu, dia sudah menjadi tua, Bapak Ibu Saudara. Begitu pula dengan istrinya, juga sudah tua. Tapi walaupun gak ada dasar, Roma berkata, Bapak Ibu Saudara, Abraham tetap berharap dan percaya kepada Tuhan. Abraham gak mudah buat digoncangkan, Bapak Ibu Saudara. Abraham gak mudah buat hilang kepercayaannya, tapi dia boleh menjadi teguh oleh karena pengenalannya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Sekalipun gak ada dasar untuk tetap percaya, Abraham tetap percaya. Abraham tetap teguh dalam firman dan pengharapan kepada Tuhan. Kita juga melihat, saya cukup senang gitu, Bapak Ibu Saudara, dengan satu tokoh namanya Daniel. Orang ini luar biasa. Dikatakan, dia berkata dalam Daniel bahwa sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami tidak akan menyembah Tuhan yang Tuanku Raja buat. Kita melihat betapa Daniel menaruh pengharapannya kepada Tuhan, Bapak Ibu Saudara, dan dia begitu teguh, dia tidak mudah digoncangkan, Bapak Ibu Saudara. Dia begitu teguh kepada firman Tuhan. Dia sekalipun dikatakan situasi yang ada begitu sulit, tapi Daniel tidak menjadi takut, Bapak Ibu Saudara, dengan apa yang terjadi. Dia tetap teguh dan dia berkata, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak sanggup buat menolong kami tidak akan menyembah patung yang Tuanku Raja buat. Artinya gini, Bapak Ibu Saudara, sekalipun Tuhan tidak menolong, Bapak Ibu Saudara, Daniel akan tetap menyembah Tuhan. Daniel tidak akan berpaling daripada Tuhan. Daniel tetap teguh percaya kepada Tuhan. Dan Bapak Ibu Saudara tahu kenapa Abraham dan Daniel mempunyai keteguhan yang begitu teguh, Bapak Ibu Saudara? Karena ada satu yang membuat itu terjadi, Bapak Ibu Saudara, yaitu namanya pengenalan. Lewat pengenalan mereka kepada Tuhan, mereka menjadi tidak mudah digoyahkan, mereka menjadi tidak mudah digoncangkan, mereka menjadi teguh oleh karena mereka mengenal Tuhannya dalam hidup mereka. Dan itu yang membuat ketika Abraham disuruh mempersembahkan Ishak, dia tidak menjadi bersungut-sungut,
dia tetap melakukan apa yang Tuhan mau karena dia mengenal siapa Tuhannya, Bapak Ibu Saudara. Makanya pengenalan itu begitu penting, karena hati yang teguh itu lahir dari ketika kita mengenal Tuhan. Orang yang gak mengenal Tuhan atau orang yang memiliki pengertian akan Tuhan yang salah, Bapak Ibu Saudara, dia gak akan pernah bisa teguh. Karena teguh adalah ketika kita mengenal siapa Tuhan, maka secara otomatis kita memiliki keteguhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi teguh itu adalah akibat, Bapak Ibu. Sebabnya adalah karena kita mengenal. Jadi gak usah fokus sama sebabnya, Bapak Ibu Saudara. Gak usah fokus sama akibatnya, tapi fokuslah sama sebabnya. Sebabnya apa? Karena mereka mengenal siapa Tuhan. Itu yang membuat mereka boleh menjadi teguh. Dan saya percaya bahwa setiap kita rindu buat kita boleh tetap teguh berharap kepada Tuhan di masa-masa hari ini, di masa-masa yang kita hadapi sekarang, Bapak Ibu Saudara. Dan hari ini ketika kita rindu buat memiliki keteguhan hati, kita juga harus rindu untuk belajar mengenal Tuhan di dalam hidup kita, mengenal Tuhan yang benar sehingga tidak timbul kecurigaan terhadap Tuhan. Satu hal, Bapak Ibu Saudara, segala sesuatu yang Tuhan buat itu adalah baik adanya. Segala sesuatu yang Tuhan buat itu adalah yang terbaik buat hidup kita. Tuhan gak pernah merancangkan hal-hal yang jahat. Tuhan gak pernah mereka-rekakan hal yang gak baik buat hidup kita, Bapak Ibu. Segala sesuatu yang Tuhan rancangkan dalam hidup kita adalah rancangan yang terbaik. Tapi terkadang oleh karena kita tidak mengenal Tuhan secara baik, kita tidak memiliki hubungan yang baik dengan Tuhan, kita menjadi salah sangka, Bapak Ibu Saudara. Ketika kita ngalamin sesuatu yang gak seperti apa yang kita mau, kita mulai menuduh Tuhan. Bahkan kita mulai berkata, Tuhan kenapa ini terjadi? Tuhan kenapa saya ngalamin ini? Padahal Bapak Ibu Saudara, kalau kita mengenal Tuhan dengan benar, kita akan berkata sama seperti Daniel, sekalipun Tuhan yang kami sembah tidak menolong kami tetap tidak mau menyembah patung yang Tuanku Raja buat, dan kami mau tetap menyembah Tuhan. Harusnya kita bisa berkata seperti itu oleh karena pengenalan kita, Bapak Ibu Saudara, pengenalan yang benar itu yang akan memampukan kita buat kita nggak menjadi salah sangka terhadap Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita belajar bersama buat kita boleh mengenal Tuhan dalam hidup ini. Karena nggak ada hal yang lebih indah selain boleh terus mengenal dan mengalami Tuhan dalam setiap hidup kita. Dan untuk bisa mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara, gak ada cara lain. Kita harus memberikan waktu, bayar harganya, Bapak Ibu Saudara. Kita memberi waktu kita untuk Tuhan lewat berdoa, lewat mendengarkan firman Tuhan, lewat kita membaca akan kebenarannya. Itu adalah cara buat kita boleh mengenal Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Karena gak ada cara lain buat kita boleh mengalami keteguhan hati selain kita boleh punya pengenalan yang benar akan Tuhan. Dan saya rindu buat setiap kita boleh sama-sama belajar dengan saya juga untuk kita boleh mengenal Tuhan dengan benar, Bapak Ibu Saudara. Sehingga yang lahir, yang timbul adalah respon-respon yang benar, respon-respon yang memuliakan akan nama Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Jadi lewat pengenalan kita, itu akan melahirkan hati yang teguh, hati yang tidak mudah digoncangkan dan juga tidak mudah tergoyahkan, Bapak Ibu Saudara. Jadi sekali lagi bahwa keteguhan itu lahir oleh karena kita mengenal Tuhan dalam hidup kita. Demikian firman Tuhan yang saya sampaikan. Kiranya apa yang boleh kita dengar boleh menjadi kekuatan dalam hidup kita untuk kita tetap kuat dan teguh di dalam pengharapan kepada Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus Kristus memberkati. Untuk pekerjaan selanjutnya saya serahkan kepada Bapak Gembala.
buat firman Tuhan yang sudah disampaikan. Biar kita kuat, kita teguh untuk berpengharapan kepada Tuhan. Bapa di surga, biarlah firman-Mu yang sudah disampaikan bagi kami itu menjadi kekuatan yang luar biasa dalam kehidupan kami, bahkan umat-umat Tuhan yang mungkin mengalami kesulitan dalam hidup mereka, mengalami sesuatu yang menakutkan. Tapi kami bersyukur bahwa firman Tuhan sudah datang dalam hidup kami, memberikan kami kekuatan, memberikan kami keteguhan. Kami punya pengharapan yang luar biasa, yang mulia di dalam Tuhan. Sebab Tuhan yang selalu memberikan kami kekuatan, itu sebabnya kita terus berpengharapan kepada Dia. Terima kasih pakai hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Kita akan memberi sebentar, umat-umat-Mu akan memberikan persembahan, memberkati setiap umat-umat Tuhan dalam pekerjaan, dalam usaha mereka. Terima kasih Bapa. Dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Haleluya. Amin. Nanti face. Kita akan memberikan korban persembahan kita mau katakan hati yang gembira adalah obat. Puji Tuhan, terima kasih buat persembahan yang saudara sudah berikan. Tuhan yang memberkati kita semua. Jadi Bapak Ibu sekalian, sebagai pengumuman juga bahwa minggu depan kita masih beribadah seperti ini ya, lewat YouTube dan ibadah di rumah masing-masing ya. Dan kita tetap bersabar ya, tetap berdoa, dan tentunya tetap semangat ya, karena ketika kita semangat maka kita gembira seperti pujian tadi, maka obat yang manjur yang memberikan kita imun yang kuat adalah ketika kita gembira di dalam Tuhan. Amin, puji Tuhan. Baik, kita akan tamatkan ibadah kita pada saat ini. Saya undang kita semua berdiri dan kita akan berdoa bersama-sama. Bapa di surga, pada saat ini kami bersyukur karena kami boleh merasakan lawatan Tuhan, baik pujian terlebih juga firman-Mu yang sudah melawat kami. Engkau pakai hamba-hamba-Mu yang sudah mengambil bagian dalam pelayanan ini. Tuhan, kami berdoa juga buat semua umat-umat yang masih beribadah di rumah masing-masing. Tuhan, kami berdoa Tuhan selalu memberikan mereka sukacita, memberikan mereka damai sejahtera, supaya dalam menghadapi apapun kami tetap semangat, kami tetap kuat. Kami terus berdoa buat pemerintah kami Indonesia yang berusaha menangani COVID-19 ini. Tuhan, tolong mereka dengan berbagai cara mereka lakukan
agar supaya bisa terhenti. Tuhan, itu sebabnya Tuhan kami berdoa, Tuhan berikan kemampuan, berikan kebijakan bagi semua pemerintah kami, bahkan berikan mereka selalu kekuatan kesehatan dari Bapak Presiden, Wakil Presiden, para kabinet yang ada, sampai kepada aparat-aparat yang ada di kecamatan, di kelurahan, di RT RW di sekitar kami. Tuhan tolong mereka, berikan selalu mereka kekuatan kesehatan. Bahkan mereka yang menangani umat-umat Tuhan atau orang-orang yang sedang terpapar, yaitu tenaga medis yang ada, Tuhan tolong mereka, para dokter, perawat, dan semuanya. Berikan juga selalu mereka kekuatan supaya dapat mengatasi semua ini dengan baik. Dan mereka yang sudah terpapar, Tuhan juga berikan mereka keteguhan hati, berikan semangat supaya lewat mereka semangat, mereka juga dapat melewati hal-hal yang sulit ini. Terima kasih, dan semua umat-umat Tuhan di tempat ini, kami berdoa Tuhan memelihara dan melindungi mereka. Terpuji nama-Mu, kami bersyukur dan kami berterima kasih. Kami akan akhiri ibadah kami pada saat ini dengan penuh ucapan syukur. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan memperhadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Oleh karena itu terimalah berkat damai sejahtera daripada Allah Bapa kita, kasih sayang yang sempurna dari Tuhan kita Yesus Kristus, serta persekutuan menghantaran dari Allah Roh Kudus terus menjadi bagian kita sampai selama-lamanya. Di dalam nama Bapa, Anak dan Roh Kudus, yaitu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami berdoa dan akhiri ibadah ini. Haleluya. Amin.